Aduh, yang banyune priwen ki. Kuwi ora dadi, makane campur udan bisa ndadak kangelan. Rega uyah lagi ngudun, kualitasnya nambah buruk. Aduh, jagat dalat maning badaiku ya. Mas Iksan! Hei, Kumawan ini tengah-tengah. Galeran saya sampai sendalnya ini. Mau pidal. ya kau apa ira mene-mene, baru lagi jagat becek mungkin udan baik. Lu sampai bleter ini. Oh, keplaret-plaret dulu ini. Untung nggak pegot sendalnya. Aku tuh ini ya apa? Penasaran sekali kok produksinya kayak semakin menurun. Ya, penerimaan maning ya, wong petani uyah ya nunggoni waya-waya panas, mulai dan makanya ya, bilang ki, wis garing, kudanan. Sekian penbanyoni, durung garing-garing. Soalnya kebutuhan garam nih Mas Iksan. Dengerin, lagi butuh banyak, belum buat dikirim ke tempat-tempat lain. Iya sih. Masa kalah sama Indramayu, kalah sama Brebes. Harusnya pemerintah negeri Empal Gentong ini nih ada upaya buat para petani. Satu, harga garam masa per kilo harganya 200-500. Cukup enggak tuh? Padahal saya lihat sih potensi negeri Empal Gentong ini sama aja. Kenapa negeri Empal Gentong ini kok berbeda sekali? Kan dari segi penghasilan atau apa? Pemalas-malas tak penduduknya. Ya bukan males. Dia coba nih. Tuh, di sana udah perairan, tinggal nunggu kering tuh udah kering, tinggal nunggu panennya. Cuman kan lagi musim hujan juga. Ya kita paling kontrol air. Ini tuh kemarin itu lagi kebek-kebek kayak laut ki. Soalnya lagi ya keder ki. Petani hari musim udan mengkeneng keder. Apakah enggak nyetok gitu atau lagi musim panas nih kamu stok banyak-banyak, Wah. udangin gitu. Beli sih dalan-dalan sih akan bungkus-bungkusin konon ki. Terus ini kan yang ngarep gudang-gudang pirang ton bae. Ana sing payu tah. Langka ki. Atau ada pengaruh nggak sih dari ngomong saya tuh belibet infrastruktur gitu, karena tadi pas aku jalan ke sini tuh jalannya masya Allah Wah, abrug-abrugan. boro-boro jalan minimal lah pemerintah tuh jalan dienakin, dihalusin. Obong-obong kita udah di laut sering ketenggelam sama air pasang. Boro-boro. Jadi lamun ning petani kieu niki, arane kartu tani. Nah, kalau kita itu inisiatif pengen gawe kartu tani tapi khusus garam. Jadi ya kita bisa ngaju-ngajuna ning pemerintah. Cuman kiki keder pengen ngajuna ini siapa? Kita ngomongin pemerintahan Pal Gentong ya. Iya-iyane bae. Wis pirang balen bae kita marek ki. Wis ana 3 tahun nih. Kita ngajuna segala macam tapi ya pemimpin ben mani lah. Wong kita sih masyarakat negeri Empal Gentong jadi wis lah biasa-biasa bae wis lah. Seluruh negeri Empal Gentong, potensi produksi garam di Kabupaten Cirebon sangat besar. Lahan tambak garam kita luasnya kurang lebih sekitar 1.500 hektar, membentang dari Losari sampai ke Kapetakan. Sayangnya, total produksi garam di Kabupaten Cirebon hanya kurang lebih sekitar 2.600 ton per tahun. Berarti kemampuan 1 hektar lahan rata-ratanya menghasilkan kurang lebih sekitar 1,7 sampai 1,8 ton per tahun. Sungguh angka yang kecil. Padahal pada tahun 2015 sempat mencapai angka 43.000 ton per tahun. Bahkan jumlah petani petambak garam semakin sedikit. Dari 120 kelompok usaha garam atau KUGAR, kini hanya 37 KUGAR saja yang aktif. Sangat disayangkan. Padahal kebutuhan garam nasional sangat tinggi. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 total kebutuhan garam nasional kurang lebih sekitar 4,6 juta ton. Sementara kemampuan produksinya hanya kurang lebih sekitar 1,5 juta ton. Artinya hanya sepertiga yang mampu dipenuhi produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Sisanya bagaimana? Sudah pasti kita harus impor. Jelas ini peluang usaha yang sangat besar demi meningkatkan taraf ekonomi lokal. Peluang ini salah satunya ditangkap oleh Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2018, Pamekasan merangkul perguruan tinggi setempat
untuk mengembangkan teknologi pengelolaan garam. Bersama Universitas Trunojoyo Madura, pemerintah Kabupaten Pamekasan berhasil meningkatkan produksi garam 3 kali lipat. Waktu produksi pun bisa dipersingkat. Yang biasanya 8-10 hari bisa panen, dengan teknologi terapan tepat guna hanya membutuhkan waktu 3-4 hari saja. Pada tahun 2020 dengan lahan yang hanya sekitar 900 hektar, Kabupaten Pamekasan mampu menghasilkan 30.000 ton. Rata-rata per hektar produksi garam kurang lebih sekitar 30 ton. Sungguh angka yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Cirebon yang hanya 1,7 ton per hektar. 30 ton dibandingkan 1,7 ton per hektar. Dari sisi potensi lahan dan jumlah petambak, Kabupaten Cirebon tentu saja lebih unggul dibandingkan Pamekasan. Namun kenapa Kabupaten Cirebon masih kalah, baik secara kuantitas maupun kualitas produksi? Jawabannya, karena Kabupaten Cirebon masih kalah garam. Kabupaten Cirebon masih kalah pengetahuan, Kabupaten Cirebon masih kalah teknologi. Saatnya Kabupaten Cirebon bangkit, rangkul perguruan tinggi lokal, tingkatkan riset dan kembangkan teknologi pengelolaan garam yang tepat guna. Sehingga tidak ada lagi cerita produksi rendah ketika musim hujan. Dengan teknologi kita bisa tetap produksi meskipun penghujan. Tidak ada lagi cerita petani yang mengeluh harga murah karena kualitas garam rendah. Kualitas garam kita harus jadi kualitas garam yang terbaik di seluruh negeri. Salam Negeri Empal Gentong.